Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Kurniawan Pratama, NIM 2306052 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview beberapa soal tentang lemak. Baiklah, untuk yang pertama itu ada jelaskan proses metabolisme lemak, yaitu degradasi dan biosintesis lemak. Yang pertama, degradasi asam lemak meliputi proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses terpenting dari degradasi asam lemak adalah beta oksidasi yang terjadi dalam mitokondria. Asam lemak dalam sitoplasma diaktifkan dengan koenzim A. Kemudian dengan sistem transport masuk ke mitokondria untuk degradasi menjadi asetil CoA. Residu asetil hasil dapat dioksidasi lanjut menjadi CO2 melalui TCA dan rantai ekspitasi dengan menghasilkan ATP. Jika produksi asetil CoA melebihi kebutuhan energi sel, hepatogeti akan diubah menjadi krypton body untuk mensuplai energi. Selanjutnya, biosintesis lemak dalam hati terjadi di sitoplasma, khususnya di hati, jaringan adiposa, ginjal, paru, dan kelenjar mamai. Pensuplasi karbon yang paling penting dalam selulosa. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Dalam metabolisme lipid, pencernaan adalah pemegang peranan penting di mana prosesnya memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan yang namanya enzim lipase. Namun, enzim lipase ini kurang memiliki peranan penting dalam lambung kecuali jika ada gangguan pada pankreas kita. Untuk proses pencernaan lemak itu pertama-tama dimulai dari mulut, kemudian melalui proses pencernaan kimiawi yang disebut lipase lingual makanan yang mengandung kolesterol dan kita cerna itu tidak pecah oleh enzim lipase. Namun akan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Setelah itu lemak akan masuk ke lambung, lalu dalam proses tempat pencernaan kimiawi itu dilanjutkan oleh lipase lambung, serta pencernaan mekanis yang dimulai. Namun, sebagian pencernaan dan penyerapan lipid itu terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Kemudian, kelompok lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu itu disekresikan ke usus halus untuk membantu proses pemecahan trigliserida bersamaan dengan pencernaan mekanik lebih lanjut sampai masing-masing membentuk yang namanya unit asam lemak individu yang dapat diserap masuk ke sel epitel usus halus. Enzim yang berperan dalam proses ini disebut enzim lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk penyisalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Baik, selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian beta oksidasi. Beta oksidasi ialah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA yang akan diproses lebih lanjut dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan proses utama pada beta oksidasi. Yang pertama yaitu dihidrogenesi atau oksidasi dibantu oleh asetil CoA denidrogenase. Pada tahap ini akan terbentuk ikatan rangkap antara atom C2 dan C3 sehingga akan dilepaskan dua atom H dari masing-masing C2 dan C3 yang akan ditangkap oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. Kemudian yang kedua, tahap hidrasi. Tahap ini dibantu oleh enzim enoil CoA hidratase yang dapat menghidrasi ikatan rangkap
Terang di tahap ini dibutuhkan molekul air atau H2O yang nantinya akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH-nya dan C2. Atom hidrogennya akan menempel sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbuka antara C2 dan C3. Lalu tahap yang ketiga yaitu ada oksidasi. Tahap ini dibantu oleh enzim hidroksiesil CoA dehidrogenase. Tujuannya adalah melepaskan dua atom H yang ada pada C3 sehingga nantinya pada C3 hanya akan mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Atom H ini nantinya akan berikatan dengan NAD+ sehingga terbentuklah NADH. Baiklah, selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan proses metabolisme asam lemak tidak jenuh. Sama halnya dengan proses oksidasi sampai bertemu dengan atom C yang mengandung ikatan tidak jenuh. Pada proses ini membutuhkan enzim reduktase dan isomerase. Enzim reduktase bekerja pada ikatan rangkap lebih dari satu kali sampai tinggal hanya satu ikatan rangkap, dan selanjutnya enzim isomerase merubah konfigurasi cis menjadi trans, kemudian oksidasi berlangsung kembali. Baiklah, selanjutnya soal nomor 6 yaitu jelaskan pengertian dari lipolisis, lipogenesis, ketogenesis, dan esterifikasi. Untuk yang pertama, lipolisis yang merupakan serangkaian reaksi biokimia di dalam tubuh di mana lipid akan dipecah menjadi gliserol dan free fatty acid atau FFA. Untuk yang kedua, lipogenesis yaitu merupakan proses metabolisme di mana asetil CoA diubah menjadi trigliserida untuk disimpan dalam lemak. Yang ketiga, ketogenesis yaitu pembentukan keton dari proses glukogenesis yang berlangsung dalam hepar atau hati. Yang terakhir itu ada esterifikasi yaitu proses terjadinya pembentukan ester tergantung dari asam karboksilat dan alkohol yang digunakan sebagai prekursor atau bahan yang digunakan untuk bereaksi yaitu asam karboksilat dan juga alkohol. Baiklah, sekian video review lemak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.